Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak sulit, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir, kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah, saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya, program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Luhut, dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 1998 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu.
Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 529 triliun. Balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas selainnya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sektor susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal
ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh, ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita nggak tahu nih pada marah-marah, saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak, nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak, ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya apa di KSSK boleh menggait sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saya datang ke sini tiba-tiba, semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.